sehat semua ya. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Mei akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran IPA, yaitu gaya magnet, gaya gravitasi, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Ya, pada video sebelumnya Bu Mei sudah sedikit menjelaskan anak-anak ya bahwasanya gaya magnet ataupun gaya gravitasi dan juga gaya gesek itu adalah suatu gaya yang ditimbulkan karena benda tersebut mengalami suatu perubahan. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Mei akan menjelaskan lebih detail kembali yaitu tentang gaya magnet, gravitasi, dan gesek. Yang pertama itu adalah gaya magnet. Sudah ada pada video sebelumnya anak-anak ya bahwasanya gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Nah, untuk pembelajarannya itu ada pada buku paket halaman 139. Ya, sudah dibuka semuanya. Oke, gaya magnet di sini adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, benda yang ditimbulkan oleh magnet. Jadi seperti ini. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan ferromagnetik. Yaitu contohnya seperti besi, baja, nikel itu bisa ditarik oleh magnet dan ini disebut ferromagnetik. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan paramagnetik. Apa anak-anak? Ya, paramagnetik. Gimana? Paramagnetik di sini adalah beberapa benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, yaitu seperti kayu, kertas, kain, kaca, dan masih banyak yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet. Anak-anak perlu diingat-ingat bahwasanya magnet itu memiliki gaya tarik. Sudah jelas anak-anak ya. Benda yang bisa menarik suatu benda lainnya itu disebut dengan magnet. Jadi magnet di sini memiliki gaya tarik. Kenapa kamu memiliki gaya tarik? Karena semakin dekat jarak dengan magnet maka akan semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua itu adalah magnet anak-anak dapat menembus benda tertentu. Contohnya di sini ada gambar. Di sana kalau kita sekarang ada kaca ataupun kertas, jika kita pada gambar anak bisa melihat ya. Ketika kita beginikan pada kertas, di bawah terdapat ferromagnetik atau benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ketika kita letakkan magnet di atas, maka benda yang di bawah akan ikut terangkat. Jadi kira-kira magnet dapat menembus benda apa saja? Contohnya seperti kain, kaca yang ukurannya tipis anak-anak ya, dan juga kertas. Nah, kalau kayu bagaimana Bu Guru? Kalau kayunya berukuran sangat tebal itu tidak akan bisa. Jadi mereka yang berukuran tipis itu akan bisa ditembus oleh magnet tersebut. Sudah paham ya? Yang ketiga itu adalah magnet mempunyai dua kutub. Kemarin masih ingat anak-anak ya? Kalau pada magnet di sini kutubnya adalah kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau pada permukaan magnet anak-anak bisa dilihat nanti pada gambar yang ketiga, magnet itu mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan daya tarik magnet di sini itu tidak merata keseluruhan pada bagian magnet anak-anak. Daya tarik magnet paling kuat itu terletak pada ujung kutubnya. Jadi pada ujung itu yang memiliki daya tarik yang paling kuat. Dan daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh daya tarik magnet itu disebut dengan medan magnet. Contoh seperti ini. Guru menggambar sebuah magnet. Ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Dan di sini
dengan gaya gravitasi karena ada tarikan dari bumi. Peristiwa yang terjadi pada gravitasi itu adalah semakin berat benda, maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Ya, untuk contohnya dari gaya gravitasi, Bume di sini sudah menyiapkan selembar tisu dengan satu penghapus. Nah, untuk membuktikan semakin beratnya benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Maksudnya bagaimana? Di sini ada dua buah benda. Apabila Bume jatuhkan secara bersamaan, kira-kira dari tisu dengan penghapus ini mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah penghapus ini. Maka semakin berat benda tersebut, maka dia akan jatuhnya semakin cepat. Jadi seperti itu. Coba diperhatikan ya. Nah, dari situ sudah jelas bahwasanya tisu itu memiliki berat yang kecil dibandingkan dengan yang ini memiliki berat yang semakin besar. Nah, dari contoh tersebut anak-anak sudah paham ya bahwasanya apabila berat suatu benda itu mempengaruhi dari kecepatan jatuhnya benda tersebut. Kenapa pada tisu tadi tersebut jatuhnya lebih lambat daripada si penghapus? Itu karena tisu tadi itu gesekan terhadap udara sangat kecil dibandingkan dengan si penghapus. Oleh karena itu berat itu sangat mempengaruhi terhadap gaya gravitasi. Paham anak-anak ya? Oke. Yang terakhir yang akan Bu Guru bahas yaitu tentang gaya gesek. Gaya gesek itu terdapat pada buku paket halaman 143. Nah, ketemu ya. Gaya gesek di sini adalah gaya yang ditimbulkan jika kedua permukaan benda itu tadi saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh permukaan kedua benda tersebut. Maksudnya bagaimana, Bu? Semakin halus permukaan benda tersebut, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, apabila permukaan benda tersebut semakin kasar, maka gaya geseknya pun akan menjadi semakin berat. Contohnya bagaimana, Bu? Ketika sekarang kita posisinya kalau pada gambar itu ada seseorang anak sedang mendorong lemari. Kalau kita langsung dorong dengan lantai yang licin, contoh seperti pada lantai di rumah anak-anak, ketika ingin mendorong, permukaan di bawah itu halus anak-anak. Dikatakan halus, mereka itu akan mudah untuk mendorongnya. Apabila sekarang kalau permukaannya
sepeda. Dimana ini cara kerjanya juga sama anak-anak, untuk memperlambat laju pada rem karet tadi yang bergesekan dengan roda, maka dia akan terhenti. Yang terakhir itu adalah ban kendaraan. Ban kendaraan di sini yang dibuat dari karet dengan motif yang beralur, dimana agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan juga jalan raya. Ini sama anak-anak. Ketika ban sepeda motor itu sudah halus, maka itu akan bisa mengakibatkan terpleset ya. Kalau pada ban itu tergelincir atau itu pokoknya seperti itu anak-anak ya. Itu contoh yang bisa menguntungkan bagi manusia. Nah, kalau tadi sudah menguntungkan, yang sekarang itu adalah yang merugikan anak-anak. Apa kira-kira yang merugikan? Ada 3. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil itu sering terjadinya gesekan-gesekan, mengakibatkan mesin akan mudah cepat rusak. Sehingga untuk mengurangi gaya gesekan tadi bisa kita gunakan dengan oli pelumas. Yang kedua itu adalah gir roda sepeda rantai. Nah, anak-anak pasti punya ya yang sepeda rantai, sepeda gayung, itu pasti ada girnya. Dan di situ juga kalau kita tidak berikan yang namanya pelumas, maka rantai tersebut akan bisa saja putus. Maka perlu kita berikan yang namanya oli pelumas. Yang terakhir itu adalah ban mobil, ban sepeda motor yang seperti Bu Mei jelaskan tadi. Apabila dia sudah mulai permukaannya halus, dia akan mudah selip. Bannya itu akan mudah selip, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu juga merupakan merugikan, gesek yang merugikan. Makanya apabila kita sudah mempunyai sandal yang sudah halus, segera kita ganti dengan yang baru. Karena apa? Bisa mengakibatkan kita terpeleset. Ban sepeda motor, ban mobil